Petualangan seru yang memacu adrenalin. Hayo, siapa yang berani? Ya, beragam atraksi seru yang membuat jantung dak-dikduk bisa loh kamu dapatkan di tempat wisata yang ada di kawasan Dago Utara, Lembang, Jawa Barat ini. Mulai dari Flying Fox, melatih keseimbangan menapaki rintangan, hingga petualangan mengarungi hutan dengan mobil off-road. Wih, seru banget kan? Keseruan ini tentu dirasakan para pengunjung. Rasanya waktu naik wahana yang ekstrim itu? Seru tapi rada dalam hati juga itu kayak deg-degan gitu. Itu berani ya? Wahana-wahana ekstrim ini cocok banget ya buat mengisi liburan akhir tahun. Nah, buat kamu yang mau healing dan menghabiskan waktu di alam bebas kayak gini, kamu cukup membayar tiket masuk seharga Rp40.000 per orangnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Pagi Topan. Pagi Tasya, apa kabarnya? Dan apa kabar juga sahabat RTV? Tadi sudah kita saksikan ya, ada referensi liburan yang memacu adrenalin sahabat. Tapi nggak cuma itu, kita juga punya referensi-referensi lain yang tentunya nggak kalah seru. Seperti apa? Langsung saja yuk kita simak. Ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Ya sahabat RTV, referensi tempat berlibur yang satu ini bisa dibilang beda nih. Kenapa beda? Karena kita akan mengajak kamu berlibur sambil berolahraga. Tentunya biar sehat dan juga bugar. Betul banget nih Topan. Tapi jenis olahraganya juga anti mainstream, yaitu berkuda dan juga memanah yang dijamin seru. Seperti apa keseruannya? Langsung aja ini dia ceritanya. Kuda-kuda. Ya, sahabat RTV, apa yang terpikirkan jika sahabat mendengar kata berolahraga, berkuda dan juga memanah? Olahraga ini merupakan olahraga yang membutuhkan kekuatan fisik, ketenangan dan juga konsentrasi yang tinggi. Kedengarannya sih memang agak sulit ya, tapi sebagai pemula saya mau mengajak sahabat bagaimana sih berolahraga untuk kuda dan juga memanah? Langsung aja, let's go! Kali ini kami mau ajak kamu ke area memanah yang ada di kawasan Cibubur nih. Di sini tuh ya, kamu bisa belajar memanah ditemani pelatih yang jago-jago banget deh. Seperti Coach Andika ini nih, yang akan mengajarkan saya memanah. Sebelum mulai memanah, kita siapkan dulu yuk alat apa aja sih yang digunakan. Ada busur, panah, pelindung jari, pelindung lengan, alat pembidik, kantong panah, dan juga teropong. Atribut keamanan harus dipakai dengan lengkap ya. Untuk dapat membidik dengan sempurna, kamu harus berdiri dengan posisi sempurna. Posisi kaki menentukan arah tembakan. Kepala fokus ke arah papan target panahan. Ambil anak panah dan letaknya ke busur. Lalu ambil senar busur saat memegang anak panah. Ketika menarik busur panah, sahabat bisa letakkan pada dagu, sudut mulut, atau telinga. Selanjutnya, bidik dan lepaskan tembakan. Nih, Coach, dari hasil saya tadi memanah seperti ini gimana? Sudah baik sekali, kan udah 2 kali percobaan tadi ya. Oke, udah baik banget ya. Gimana nih sahabat? Seru banget tahu. Yuk Kak, kita latihan lagi. Baik. Dan selain melatih kekuatan otot, olahraga ini ternyata banyak manfaatnya loh. Manfaatnya kalau banyak yang saya temui adalah terutama untuk anak-anak, ya tadi disiplinnya jadi kebentuk, terus juga dia lebih fokus, terus tadi mungkin anaknya aktif mungkin jadi lebih tenang, karena tadi butuh ketenangan untuk mana juga. Setelah puas memanah, sekarang saya mau ajak kamu belajar berkuda nih. Olahraga ini juga nggak kalah seru sama memanah. Saya langsung mencoba menunggangi kuda berusia 4 tahun yang dinamai Queen Aurora ini nih.
Sebelum berkuda, jangan lupa ya pakai atribut keamanan seperti helm, sepatu, dan juga sarung tangan. Nah, karena saya pemula, saya akan ditemani oleh Coach Aldi ya. Untuk dapat menunggangi kuda, sahabat harus mengetahui teknik dasarnya dulu. Kamu harus memperhatikan posisi duduk yang benar, mulai dari badan yang tegak dan jepit lutut kaki ke badan kuda. Untuk berbelok, sahabat tinggal arahkan dan tarik tali secara perlahan ke kanan atau ke kiri. Keseruan olahraga berkuda juga nggak cuma saya rasakan, tapi juga para peserta di sini nih. Serunya banyak, sulitnya juga banyak sih. Mungkin kalau serunya ya tadi ya mungkin ketemu sama hewan gitu ya, dan juga bisa dress up gitu ya, aku suka. Sulitnya ya mungkin lebih ke beban mental aja sih, nervous gitu Kak. Sama seperti memanah, olahraga ini pun banyak manfaatnya loh. Dari kesehatan ya, dari sisi kesehatan itu bagus banget. Itu buat badan kita tegak, fisik kita bagus, ini untuk kesehatan. Kalau untuk yang lainnya ada untuk religi. Karena ini sunnah Rasul kan, sunnah yang disunahkan. Jadi ya mungkin di dalam kegiatan ini kita dapat pahalanya. Buat kamu yang tertarik, cus deh langsung aja coba. Untuk olahraga berkuda, siapkan kocek Rp300 hingga Rp550.000 untuk durasi berkuda 30 hingga 45 menit. Sementara untuk memanah, siapkan Rp15.000 hingga Rp199.000. Harga ini tergantung waktu dan jumlah panah yang kamu inginkan. Wah, seru banget nih sahabat, saya bisa menunggangi kuda dan juga tadi konsentrasi untuk memanah. Gimana, sahabat tertarik bukan untuk belajar menunggangi kuda? Dan di sini ada beberapa safety untuk yang diperlukan dan juga ada coachnya nih sahabat. Tenang aja, kamu dapat belajar dan juga berlatih seperti saya saat ini. Gimana, tertarik bukan? Dari Jakarta, Dewi Manik, Ramdan Mulia, RTV. Ya, Ya, kalau referensi tempat liburan yang ini khusus untuk para durian mania atau para pecinta durian nih. Karena kami akan mengajak kamu ke Kampung Durian di lereng Argopuro, Jember, Jawa Timur. Betul sekali. Nah, di sini kamu bisa menikmati durian dengan suasana pegunungan sejuk dan juga asri. Gak percaya? Ini kita cek bersama. Selamat datang di Kampung Durian, sahabat. Ya, lokasi wisata unik ini ada di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, di mana warga lokal menjual beragam macam durian yang manis dan legit. Tak hanya itu, harganya juga luar biasa terjangkau loh. Jauh di bawah harga di luaran. Terlebih di musim panen raya, harganya bisa mulai dari Rp5.000 sampai Rp20.000 per buahnya. Ditambah lagi, lokasinya yang berada di lereng pegunungan Argopuro membuat kampung ini sejuk dan asri, sampai-sampai jadi perbincangan warganet yang juga durian mania. Tahu dari sosmed sih banyak bilang kalau di Jember ada kampung durian. Adem, asri gitu. Banyak pohon-pohonnya, terus ada sungai, jadi seger. Setelah menikmati manis legitnya si bundar berduri, sahabat juga bisa mengajak keluarga bersantai dalam tenda di pinggir aliran sungai yang jernih. Meski terletak di kawasan terpencil, kampung durian ini banyak dikunjungi wisatawan hampir setiap harinya. Pengunjung itu biasanya hari Sabtu dan hari Minggu yang ramai, tapi untuk hari-hari ini, bulan ini karena musim durian, jadi bukan hari Sabtu Minggu, jadi tiap hari pengunjung dari luar kota juga ramai masuk. Jadi tunggu apa lagi sahabat? Ayo berkemas dan segera berlibur di Kampung Durian. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Selanjutnya kita ke informasi dari pergerakan Capres-Cawapres sahabat RTV. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini menghadiri safari Natal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, ini benarkah Anies berjanji akan membawa kesetaraan, kesempatan bagi semua pemeluk agama? Kita cek bersama. Ditemani oleh Timnas Amin, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara makan malam dan kick-off safari Natal Anies Mohaimin.
Acara bertajuk Christmas Dinner ini dilaksanakan di salah satu restoran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Anies membawa pesan perubahan dalam dialog terbuka dengan para tokoh agama Kristen Katolik dan Protestan. Dalam safari Natal ini, Anies menyebut ada suasana aman, tenang, dan damai yang dirasakan. Suasana itu tercipta karena di Jakarta ada kesetaraan kesempatan semua pemeluk agama yang rencananya akan Anies bawa ke tingkat nasional jika terpilih jadi presiden. Kegiatan Safari Natal Amin diluncurkan Timnas Anies Muhaimin pada awal Desember lalu, sebagai bukti hubungan baik yang terbangun oleh pasangan Amin dengan agama apapun. Ada 36 juta jiwa penduduk Indonesia yang non-Muslim, 29 juta jiwa diantaranya beragama Kristen. Berdasarkan hasil survei SMRC pada Desember 2022, Anies meraih 29% suara dari pemilih Muslim. Sementara dari non-Muslim hanya 17% yang memilih Anies. Maka tak heran jika Timnas Amin gencar melaksanakan safari Natal guna meningkatkan raihan suara dari non-Muslim. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Ya, lain halnya dengan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memilih tidak berkampanye jelang debat Cawapres. Gibran justru mengikuti upacara peringatan Hari Ibu dan mengangkat isu stunting. Apa alasannya? Kita cek bersama yuk sahabat. Calon wakil nomor urut 2 memilih tidak berkampanye. Karena masih menjabat sebagai wali kota Solo aktif, putra sulung Presiden Joko Widodo ini memilih untuk menghadiri upacara peringatan Hari Ibu di kota Solo, Jawa Tengah yang mengusung tema perempuan berdaya Indonesia maju. Gibran menyinggung persoalan stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita sebagai isu penting di Hari Ibu. Ya, ini kan Hari Ibu, kita ingin menonjolkan perempuan-perempuan hebat yang ada di Solo, dan keterlibatan kaum perempuan kan luar biasa sekali di Solo untuk masalah stunting, untuk masalah UMKM. Cukup beralasan jika Gibran menaikkan isu stunting di momen Hari Ibu. Jika kita mengacu pada data dari UNICEF pada tahun 2020, stunting menjadi persoalan yang serius. Dan pemerintahan Indonesia sejak tahun 2020 melalui Kementerian Kesehatan berupaya menekan jumlah balita stunting secara bertahap. Upaya memberi edukasi kepada para ibu dilakukan, terutama dalam hal mengenali penyebab stunting pada balita. Stunting bisa dicegah. Peran ibu hamil sangat penting dalam hal mengatur pola gizi seimbang, tak hanya bagi ibu, tapi juga kepada janin dalam kandungan, serta menghasilkan ASI yang berkualitas kepada sang bayi. Tentunya tantangan yang harus dijawab Gibran untuk menekan angka stunting menjadi 14% di 2024 jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Johanny Agusti, RTV. Sementara itu nih sahabat, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjanjikan akan memajukan Indonesia ini lewat ketahanan pangan. Ya, apakah semua itu benar? Mari kita cek bersama. Hadir dalam Dialog Food and Agriculture Summit ketiga di IPB Bogor, Jawa Barat, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dicecar pertanyaan dari panelis yang terdiri dari himpunan alumni Institut Pertanian terbesar di Indonesia ini. Menjawab pertanyaan panelis, Ganjar sependapat dengan gagasan IPB mengenai agromaritim. Ia juga menampilkan data bahwa sektor pertanian dan maritim atau agromaritim bisa menjadi sektor andalan bagi pemasukan negara yang berkelanjutan. Dan hal ini bisa diwujudkan dalam jangka waktu dekat. Agromaritim dinilai cukup kuat menjadi pondasi mencapai Indonesia Emas 2045. Apalagi sektor ini menggabungkan kekuatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi bagian penting dalam ketahanan pangan Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, skor ketahanan pangan Indonesia selalu naik turun.
mulai dari skor 57,1 di tahun 2017 hingga skor 60,2 di tahun 2022. Dengan naik turunnya skor ini, peringkat Indonesia di dalam 113 negara yang diukur indeks ketahanan pangannya pun naik turun. Mulai dari peringkat 69 di tahun 2017 hingga peringkat 63 di tahun 2022. Butuh keseriusan dari siapapun presiden dan wakil presiden terpilih nanti untuk memperbaiki ketahanan pangan Indonesia, termasuk menguatkan ketersediaan bibit dan pupuk, pengembangan teknologi pertanian dan maritim, hingga kelestarian sumber daya laut yang rentan habis jika dieksploitasi berlebihan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan kami. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.